Hai The Warriors, kembali bersama saya. Dalam episode awal program ini ya, kita sudah mencoba ngebahas soal raksasa. Masih ingat ya? Ya, makhluk yang namanya raksasa itu Alkitab katakan pernah ada di bumi ini. Raksasa bukanlah cerita fiksi, namun merupakan fakta. Kenapa? Karena bagi saya, Alkitab kita mengatakannya. Saya orang yang memegang prinsip jika Alkitab mengatakan, maka saya akan percayai sungguh. Sedangkan jika Alkitab tidak mengatakan apa-apa, maka konsekuensinya dari prinsip saya tadi, ya saya akan diam juga. Nah, bagi yang belum mengikuti pemaparan saya soal raksasa, soal dari mana asalnya raksasa itu, saya nggak akan ngebahas lagi ya. Jadi silahkan aja diklik link yang ada di atas ini ya. Nah, sekarang kita akan ngebahas soal isu. Masih adakah raksasa saat ini? Jika sudah tidak ada, sejak kapan hilangnya? Dan kenapa? Penasaran? Yuk, siapkan diri. Tapi seperti sebelumnya, kita minum dulu. Yuk kita bahas. Namun mohon dimengerti dulu ya, bahwa referensi utama saya adalah Alkitab. Saya tidak akan menggunakan referensi di luar Alkitab. Ya, mungkin akan saya gunakan sedikit jika sumber di luar Alkitab itu mendukung apa yang dikatakan Alkitab. Namun jika tidak, atau bahkan mengatakan jauh lebih banyak daripada yang Alkitab katakan, maka saya tidak akan memakainya. Jadi meskipun ada banyak tulisan Ibrani kuno, atau ada sumber lain di luar Alkitab kita yang menceritakan soal raksasa, tapi saya tidak akan memakainya ya, sebagai bahan membuat materi ini tentunya. Jadi meskipun beberapa seperti kitab Henokh saya baca juga, namun karena tidak masuk dalam kanon Alkitab, ya saya hanya sekedar membaca saja, nambah wawasan saja, namun takkan mengajarkan apa yang dikatakan dan saya baca di kitab Henokh itu. Jadi menurut pandangan pribadi saya, apa yang dikatakan Alkitab sudah jauh dari cukup untuk bisa memahami dan mengerti tentang makhluk yang namanya raksasa atau Nephilim ini. Nah, seperti sudah saya bahas, raksasa merupakan makhluk hasil pernikahan para malaikat yang mengikuti pemberontakan Satan dan ikut dilempar ke bumi dengan anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Para malaikat yang dilempar ke bumi, yang pada hakikatnya adalah makhluk roh dan tidak mengawinkan atau tidak kawin mengawinkan itu, secara sadar ya, menanggalkan atau meninggalkan hakikatnya dengan mengawinkan anak perempuan manusia yang cantik-cantik tadi. Mereka birahi dan melampiaskan nafsu seksual mereka kepada anak perempuan manusia lewat perkawinan yang tidak wajar. Hasil dari perkawinan yang tak wajar inilah lahir kaum yang namanya para raksasa atau Nephilim itu. Mereka adalah makhluk hybrid kalau menurut saya ya, yang lahir dari perkawinan dua makhluk yang berbeda. Ayahnya adalah makhluk roh, sedangkan ibunya adalah manusia biasa. Ini mungkin yang menyebabkan para raksasa memiliki postur tubuh yang tidak normal. Alkitab katakan dalam Kejadian 6 ayat 4, para raksasa ini disebut sebagai orang-orang yang gagah perkasa. Orang-orang yang kenamaan di zaman itu. Saya termasuk yang mempercayai bahwa nafsu yang timbul dari para malaikat yang dilempar ke bumi untuk mengawini anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik itu bukan semata karena nafsu seksual belaka. Ya, seperti Alkitab katakan, bahwa malaikat itu sebenarnya adalah makhluk roh yang tidak kawin mengawinkan. Mereka tentu karena diciptakan tidak dengan maksud bisa kawin mengawinkan, ya tidak memiliki nafsu birahi gitu ya, atau nafsu seksual seperti layaknya misalnya manusia atau
binatang gitu ya, yang memang punya naluri birahi atau memiliki nafsu seksual kepada lawan jenisnya. Ya. Jadi mereka mengawini anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik ini karena mereka ingin merusak ras murni manusia. Apa alasannya? Ya. Semata karena mereka tahu bahwa Tuhan sudah berjanji kepada Hawa. Jadi kalau bagi saya ya, ini mereka akhirnya mengawini atau birahi terhadap anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik karena mereka tahu bahwa Tuhan berjanji kepada Hawa bahwa salah satu keturunannya nanti akan mampu meremukkan kepala iblis atau Satan, big boss mereka. Nah, sejak itulah Satan memerintahkan para malaikatnya untuk merusak rencana Tuhan ini. Salah satunya dengan cara ya seperti tadi. Ya, mengawini anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Perhatikan kata cantik di sini. Bagi saya ini bukan semata bicara cantik fisik, tapi juga yang sempurna atau ideal. Jadi mereka sengaja memilih anak-anak gadis manusia yang paling sempurna dan ideal. Gadis dengan kriteria seperti inilah yang mereka kawini. Dengan segala tipu dayanya, maka mudahlah bagi mereka untuk mendapatkan gadis-gadis manusia yang sempurna ini. Jadi saya sangat percaya bahwa bukan sekedar nafsu birahi, namun ada skenario buruk yang mereka buat di balik semua ini. Itu menjawab kenapa para malaikat bisa keluar kodratnya seperti tadi. Ya, karena mereka dapat perintah dari big boss-nya tadi. Yakni melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Satan atau iblis. Mengawinkan atau mengawini anak perempuan manusia. Merusak rencana Tuhan yang Tuhan siapkan untuk manusia. Sampai sini paham ya? Kalau paham, kita lanjut ya. Oke. Raksasa ketika ada di bumi merupakan makhluk yang dikjaya, ya, tiada tanding, ya, nggak punya lawan begitu, ya. Tapi karena mereka ada disebabkan karena niat jahat tadi, sesuatu yang tidak direncanakan oleh Tuhan, maka keberadaan para raksasa ini membuat Tuhan murka. Tuhan nggak pernah merencanakan menciptakan raksasa, tapi faktanya ada di bumi mereka ini. Nah, terlebih jika kita membaca Kejadian pasal 6 ayat 5, keberadaan para raksasa ini membuat manusia semakin jauh dari Tuhan. Bahasa Alkitab mengatakan bahwa kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Sampai klimaksnya Tuhan benar-benar menyesal telah menciptakan manusia. Dan seperti semua tahu, akhirnya Tuhan membunuh semua makhluk dengan air bah. Soal air bah akan saya buat episode khusus nanti ya. Nah, makhluk yang namanya para raksasa pun mati karena air bah. Air bah membunuh semuanya. Namun pertanyaannya, jika dalam air bah semuanya mati, termasuk para raksasa ini, tapi mengapa pasca air bah itu masih ada raksasa? Orang-orang enak yang ditakuti oleh 10 pengintai yang diutus Musa, bukankah Alkitab katakan sebagai kaum raksasa? Goliat yang dikalahkan Daud juga bukankah termasuk bilangan raksasa? Lalu gimana dong menjelaskannya atau ngejelasin semua ini? Sabar. Sabar. Pasti bisa lah dijelaskan. Iya. Manusia yang selamat dari air bah, Alkitab katakan secara jelas dan spesifik yakni Nuh, istrinya, serta 3 anak laki-lakinya. Siapa tuh? Sem, Ham, Yafet, dan berikut istri-istri mereka. Jadi manusia yang selamat dari air bah cuma ada 8 orang tadi. Nah, kalau kita membaca dari konteks tadi, Nuh yang selamat itu, pemimpin atau imam keluarga yang selamat itu,
Dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 9 sebagai orang yang tidak bercela. Bahasa Ibraninya tuh tamim atau tamiyim, ya, yang berarti juga sempurna. Nah, saya menafsirkannya Nuh di sini merupakan ras manusia yang murni. Jadi Kejadian 6 ayat 9 yang mengatakan Nuh itu orang yang tak bercela, tamiyim tadi, Nuh ini saya tafsirkan merupakan manusia atau manusia yang benar-benar memiliki ras yang sempurna, ras murni. Dia tidak memiliki keturunan di atasnya yang punya darah raksasa. Jadi Nuh memiliki darah ras manusia murni. Dia tidak punya bapak yang berasal dari malaikat yang dilempar ke bumi. Nah, problemnya Alkitab tidak mengatakan apa-apa nih. Mengatakan apa? Mengatakan apa-apa soal istrinya Nuh. Juga ketiga menantunya, ya, yang 3 gadis-gadis yang selamat dalam air bah itu. Nah, karena Alkitab tidak mengatakan apa-apa, ya, maka bisa jadi entah itu istri atau salah satu menantu Nuh merupakan raksasa atau keturunan raksasa. Maksud saya, mereka ini, entah itu istri Nuh atau para menantunya Nuh ini, itu memiliki darah atau genetika dari para raksasa. Jadi peluang mengapa masih ada raksasa setelah air bah, bisa kita inventaris dari sini. Yang pertama, bisa jadi Nuh memiliki istri yang punya darah genetik dari para raksasa. Yang kedua, salah satu dari ketiga menantu Nuh adalah perempuan yang juga memiliki genetik atau ras dari keturunan raksasa. Sampai sini seru ya. Sudahi apa lanjut nih? Oke, dilanjut ya. Nah, dari Alkitab kita tahu bahwa wilayah yang namanya Kanaan merupakan tempat tinggal kaum raksasa ini. Buktinya, ketika Israel mau masuk ke tanah Kanaan, ada raksasa di sana kan? Juga Goliat yang orang Filistin itu kan juga raksasa. Nah, bangsa Filistin itu, kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, menurut Kejadian 10 ayat 13-14, merupakan keturunan dari Misraim. Dan kebetulan juga diam di sekitar Kanaan. Maksud saya, para raksasa ini setelah peristiwa air bah, memang mendiami atau tinggal di daerah di sekitar Kanaan. Nah, siapa Kanaan itu? Disebut tanah Kanaan tentu karena yang punya atau yang tinggal di tanah itu pertama kali adalah Kanaan. Begitu saudara ya. Siapa juga Misraim yang merupakan nenek moyang Filistin yang kebetulan juga tinggal di daerah yang di sekitar Kanaan. Nah, kalau kita pelajari Alkitab dalam Kejadian 10 ayat 6, jelas Alkitab mengatakan bahwa baik Kanaan maupun Misraim itu keduanya merupakan anak kandung dari Ham, salah satu dari putra Nuh. Jadi maksud saya dengan memaparkan ini ingin menjawab bahwa raksasa setelah air bah masih ada di bumi ini karena rupanya salah satu anak Nuh yang namanya Ham ini merupakan bapak dari Kanaan, bapak dari Misraim yang juga merupakan bapak dari para raksasa pasca air bah ini. Ya. Dari mana Kanaan dan Misraim memiliki raksasa itu? Jawabannya ya seperti yang saya paparkan di atas. Kalau tidak dari neneknya yang notabene adalah istri Nuh, ya dari darah ibunya yang merupakan istri Ham. Bukan berarti nenek atau ibu Kanaan dan Misraim itu adalah raksasa loh ya. Tapi pasti punya darah raksasa. Karena perkawinannya hybrid tadi loh saudara. Ya.
Kalau perkawinan hybrid itu maka tidak otomatis anak-anak para raksasa ini lahir sebagai raksasa. Begitu kan? Ya. Ya contohlah yang paling sederhana. Orang keturunan Tionghoa kalau nikah dengan orang Papua, maka nggak mungkin otomatis anaknya mirip Tionghoa atau mirip Papua. Tapi mereka meskipun tidak mirip Tionghoa dan mirip Papua, ya, mereka punya darah Tionghoa dan punya darah Papua. Paham ya? Nah, jika ada raksasa yang menikahi perempuan manusia normal, maka anaknya ya bisa raksasa dan bisa juga manusia kan. Logika sederhananya kan seperti itu. Jadi pasca air bah, raksasa masih ada karena hal-hal yang saya tafsirkan di atas. Sekali lagi ini tafsiran ya. Bisa benar, namun juga ada kemungkinan salah. Meski saya sih meyakini dengan sungguh tentunya bahwa tafsiran saya ini benar begitu ya. Ini juga akhirnya menjelaskan kenapa Tuhan memerintahkan Israel untuk menumpas total orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus dalam Ulangan pasal 20 ayat 17. Kenapa? Karena kalau kita membaca menurut Kejadian 10 ayat 15 sampai 19 yang disebut orang Het, orang Amori, orang Hewi merupakan kaum Kanaan alias anak cucu Kanaan. Jadi Israel diperintahkan menumpas mereka. Bukan semata-mata karena mereka mendiami tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham yang saat itu sedang dimasuki oleh orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Joshua. Namun lebih daripada itu, orang-orang yang Tuhan perintahkan untuk dibinasakan itu merupakan keturunan para raksasa. Makhluk yang tidak pernah Tuhan rencanakan. Bukan yang makhluk Tuhan ciptakan. Dan keberadaannya di bumi ini karena menentang Tuhan. Nah dari sini saya harap semua paham. Kenapa para raksasa masih ada pasca air bah di zaman Nuh. Bahkan masih ada sampai di zaman Raja Daud hidup. Raksasa masih dicatat oleh Alkitab di zaman-zaman itu. Pertanyaannya, masih ada nggak kaum yang namanya raksasa saat ini? Di Oktober 2020 ketika saya rekam program ini. Jika kita buka mata lebar-lebar sih rasanya nggak ada lagi makhluk yang namanya raksasa di bumi ini ya. Goliat yang merupakan keturunan raksasa menurut 1 Samuel pasal 17 ayat 4 dikatakan memiliki tinggi 6 hasta sejengkal. Yang kalau dikonversi ke ukuran sekarang kira-kira 320 cm lah ya, atau 3,2 meter gitu ya. Jadi bukan saja masalah tinggi badan di sini ya. Menurut Alkitab, para raksasa ini adalah orang-orang yang gagah perkasa. Orang-orang kenamaan di zaman itu. Artinya bukan tinggi karena satu penyakit atau karena kelainan tertentu. Di zaman modern ini, jika ada manusia yang punya tinggi hampir mendekati 3 meter, saya kayaknya yakin ya, hampir semuanya tak tampak gagah gitu. Coba deh, cek aja. Orang yang memiliki tinggi 3 meteran ya, itu banyak yang menggunakan tongkat ya untuk menyanggah badannya. Nggak tampak seperti orang yang gagah dan kayaknya juga nggak mungkin punya kekuatan untuk berperang begitu. Ya. Manusia yang punya tinggi badan dan gagah ya untuk ukuran 2020 ini paling bisa kita lihat dalam diri para pemain bola basket NBA misalnya. Ya, mereka gagah, mereka sehat, dan mereka tinggi. Namun yang tertinggi paling sekitar 2,3 meter. Ya. Saya sudah coba cek tadi ya. Rata-rata tinggi pemain NBA itu di 2020 sekitar 199 cm. Rata-rata. Nah pertanyaannya, apakah mereka ini keturunan raksasa? Nah tepatnya saya sih nggak bisa memastikan ya. Bisa jadi sih ya, yang manusia yang memiliki tinggi 2 meter ke atas, sehat pula, gagah pula, itu memiliki DNA raksasa. Nobody knows. Ya.
Tapi bisa jadi kan mereka seperti itu karena kualitas makanan yang baik dan tentu gen manusia mereka yang mungkin nenek moyangnya memiliki tinggi lebih di atas rata-rata. Jadi kalau menurut saya yang namanya raksasa sudah tidak ada lagi. Dan ke depan besar kemungkinan nggak akan ada lagi. Ya. Karena para oknum malaikat yang jahat dengan cara mengawini anak perempuan manusia yang cantik-cantik itu, semuanya sudah diikat. Saya sudah pernah jelaskan ini. Ya. Dan dipenjara. Tidak bisa berkeliaran di bumi dengan bebas begitu. Kecuali jika nanti mereka sudah dilepaskan di akhir zaman ya. Bisa jadi sejarah akan berulang. Namun bisa jadi juga tidak loh ya. Karena kita tidak bisa memprediksi masa depan. Semata karena saya sangat yakin para malaikat yang jatuh atau fallen angel ini pasti menyadari ketika nanti mereka dilepas di akhir zaman, waktu mereka di bumi ini nggak akan lama lagi. Jadi pasti menyadari hal ini, energi mereka akan digunakan semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri dalam berperang untuk terakhir kalinya dengan Tuhan dan bala tentaranya yang dari surga. Jadi saya rasa cukup ya soal raksasa ini. Kalau ada yang mau bahas topik lain yang menarik bisa kirim lewat kolom komentar. Jangan lupa di-share program ini ke banyak orang supaya mereka juga semakin tahu kebenaran. Mohon doanya juga supaya saya sehat, jadi senantiasa bisa terus berkarya, membagikan materi-materi lewat channel channel The Warriors ini ya, YouTube ini. Saya Pase, Tuhan memberkati. Ini yang paling saya suka nih ya. Jadi saya mau mengenalkan ya usaha makanan dari jemaat kita ya saudara ya. Hari ini saya mau mengajak semua untuk coba memesan masakan dari Yordis ya. Jadi ini adalah usaha yang dimiliki oleh jemaat. Dan usahanya saat ini yang di depan saya, yang mau dipromokan oleh saya adalah somai, ayam, dan udang. Jadi halal gitu ya. Dan kalau ada yang mau tidak halal juga bisa loh ya. Jadi nanti bisa hubungi nomor WhatsApp-nya. Nanti ada di bawah kolom deskripsi ya. Yang pengen somai halal, terbuat dari udang dan ayam, atau yang mau somai yang haram yang mengandung babi ya silahkan bisa pesan nanti ya. Sekarang saya mau icip ya, ini paling enak kali ya icip dan menikmati somai ya. Baunya aja udah enak sudah. Jadi mungkin nanti bisa pesennya berapa pieces per pack itu bisa tanya langsung via WhatsApp ya kepada Yordis ya, kepada yang buat, jemaat yang buat. Ini saya mau icip, jangan ngeces ya. Saya icip dulu ya. Cocok sambalnya, sambal aja menarik saudara. Saya makan ya. Udangnya banyak saudara, kerasa banget. Jadi lembut, enak, wangi, ayamnya dapet, udangnya juga dapet. Makan lagi ya, saya makan dulu ya. Dan selain somanya enak, menurut saya ini cocolan sambalnya pas ya. Dapet asamnya, dapet pedesnya, dapet manisnya. Jadi ini kayak dibuat beneran gitu ya, dalam artian bukan saus beli gitu ya, diolah sendiri, jadi rasanya dapet. Jadi somanya enak, cocolan sambalnya enak, perfect. Ayo minum ya. Kalau nggak minum pengen makan lagi nanti. Jadi yang mau pesan ya, saya rekomendasi banget. Yang seneng ngemil, yang suka somai. Setahu saya sih istri saya sering mesen ini ya. Karena di freezer rumah kayaknya ada banyak kayak ginian. Jadi anak saya suka, istri saya suka, dan memang kami setiap ada kesempatan pasti pesen ya. Somai ikan dan somai udang dan ayam dari Yordis, atau somai babi juga dari Yordis. Tergantung saudara. Kalau saudara mau menikmati yang haram silakan, yang halal juga ada. Pokoknya somainya keren banget, enak banget, is the best lah. Yuk,
pesan supaya kita saling memberkati. God bless.